Puji Tuhan, tema KKR kita pada hari ini adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun atas kita saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Justru Dia akan menuntun kita kembali kepada Bapa. Roh Kudus di dalam hidup kita yang pertama adalah menjadikan kita milik Kristus. Roma 8 ayat 9b mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita milik Kristus yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, seperti yang dicatat di dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang kedua, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita menjadikan kita anak Allah. Galatia pasal 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sebagai anak, kita mewarisi semua hal yang diberikan Yesus melalui karya salib, yaitu penebusan, kesehatan, pengampunan dosa, pembebasan kutuk, dan kelimpahan. Puji Tuhan, yang ketiga, hidup di dalam Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus akan selalu meneguhkan ketika kita merasa tidak layak. Dia akan mengingatkan bahwa oleh darah Yesus kita selalu dilayakkan. Jika kita sakit, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Ketika kita merasa ada kutuk yang mengejar, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa semua kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan yang mengejar kita hari ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara kami yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus dalam kehidupan kita menjadikan kita milik Kristus, menjadikan kita anak Allah. Dan Roh Kudus akan membuat saya dan saudara bersaksi tentang Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau percaya bahwa Roh Kudus jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saat ini kita akan mengangkat pujian, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin sangat berat, sangat sulit, atau kita sedang mengalami penderitaan, percayalah akan janji Tuhan. Roh Kudus sanggup menolongmu. Datang pada Tuhan dan terimalah lawatan Roh Kudus. Mari saat ini sama-sama kita mengangkat tangan dan merasakan akan kuasa Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan Tuhan tadinya yang mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama satukan hatimu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus saat ini ada di dalam setiap hidup kami. Dan kami mau berkata saat ini bahwa hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini yang dalam mengalami pergumulan. Bagi setiap keluarga kami yang menyaksikan saat ini, Tuhan menolongmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan campur tangan, Tuhan memberi kekuatan yang baru di dalam hidupmu. Dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami yang sakit.
oleh bilur-bilur Yesus. Kami mau berkata, setiap penyakit di dalam tubuh anak-anak-Mu, kami perintahkan tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat hidup kami ini sungguh di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati keluarga kami, berkati masa depan anak-anak kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa juga untuk setiap pasangan kami, setiap suami istri. Biarlah pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kesusahan, segala kesukaran, segala kesulitan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, biarlah mereka memegang janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, melawat setiap hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami merasakan akan lawatan Roh Kudus. Kami dipulihkan, kami dilawat oleh Tuhan, kami disembuhkan, kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur setiap rencana-Mu dan jangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.